Seperti biasa para jamaah, kita akan tadabburkan ayat Al-Quran pagi ini. InsyaAllah hari ini kita akan tadabburkan surat Al-Mu'minun ayat 57, yaitu tentang sifat atau sikap yang ada dalam diri kita, orang-orang yang beriman, ya, yang harus kita rawat, kita suburkan, yaitu sifat takut terjerumus kepada dosa, atau sikap berhati-hati dalam perbuatan kita, jangan sampai kita terjerumus pada dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka min khasyati rabbihim, dari atau karena takut kepada Rabb mereka, musyfiqun, mereka bersikap hati-hati. Ya, orang-orang yang karena takut kepada Allah mereka bersikap hati-hati. Jadi ada dua poin di sini para jemaah. Yang pertama adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sikap hati-hati kita. Ya, karena takut tersebut kita hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan dosa, perbuatan salah, maksiat yang dapat mengundang Allah marah kepada kita, yang dapat menyebabkan kita celaka. Maka adakah di dalam diri kita ini sifat kehati-hatian tersebut? Ya, jadi ada orang yang sangat hati-hati sekali, berarti pertanda orang tersebut adalah orang yang beriman, berjamaah. Imannya itulah yang menuntun dia, rasa takutnya tersebutlah yang akan menuntun dia berhati-hati dalam sikap dan perbuatannya. Nah, para jamaah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki rasa takut. Ya, rasa takut yang seperti apa itu para jamaah? Ternyata dalam Islam, dalam Al-Quran, rasa takut itu ada diungkapkan bermacam-macam. Ya, ada yang namanya khosyah, yaitu takut yang disertai dengan iman, dengan al-ijlal, ya, ini mengagungkan sesuatu yang kita takuti tersebut. Ya, ada macam-macam. Ada orang yang takut terhadap hukuman, terhadap azab Allah. Ada orang yang takut karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungannya dia takut kepada Allah. Yang kedua, ada dia takut kepada Allah karena takut dihukum, masuk neraka, disiksa. Nah, ini para jemaah, khosyah ini adalah takut yang tingkatnya lebih tinggi daripada takutnya yang dalam bahasa Arabnya itu khauf. Takut lapar, takut miskin itu khauf. Ya. Tapi kalau takut disertai dengan mengagungkan Allah, itu namanya khasyah. Inilah takut yang dimiliki oleh para ulama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu. Allah memuji mereka apa dalam ayat? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hambanya itu adalah ulama. Nah, takutnya adalah khosyah, yakhsya. Takut yang disertai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Qur'an ini kata Allah diturunkan ke gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu akan berguncang. Ya, karena apa? Karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah gunung itu maksudnya apakah takut dihukum? Bukan. Masa gunung dihukum, diazab? Takutnya adalah karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu koreksi lagi para jamaah, jika kita memiliki rasa takut kepada Allah, apakah rasa takut kita itu semata-mata karena takut masuk neraka? Karena takut Allah Subhanahu wa taala buat kita miskin? Karena takut Allah timpakan kepada kita musibah? Lebih dari sekedar itu seharusnya takut kita kepada Allah,
yaitu karena kita melihat begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu semua para jemaah, para ulama mengklasifikasikan rasa takut seseorang itu ada 3 macam. Ada 3 macam setidaknya. Yang pertama, ada orang yang memiliki rasa takut, dan rasa takut tersebut itu diberikan pahala oleh Allah. Karena apa? Karena rasa takut itu bernilai ibadah. Rasa takutnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, dia takut kepada Allah tapi dia nggak dapat pahala. Nah, yang ketiga ada, dia takut kepada Allah bukannya dapat pahala, malah dapat siksa. Nah, para jemaah, takut yang seperti apa yang kita miliki? Yang pertama para jemaah adalah takut yang mendapatkan pahala. Takut yang seperti apa? Yaitu kriterianya takut yang mendapatkan pahala. Setidaknya yang pertama adalah karena kita takutnya bukan hanya semata-mata karena takut dihukum, diazab oleh Allah, tapi kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berbuat dosa, tapi karena agungnya Allah membuat kita takut. Takut apa? Takut kita tidak mendapat ridhonya. Takut apa? Takut amal ibadah kita tidak diterima. Takut Allah tidak mencintai kita. Nah, itu adalah takut mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takut yang seperti ini para jamaah, takut yang mendapat pahala. Apa contohnya? Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Lanjutan ayat berikutnya. Ya, kalau tadi ayat 57 nih, sekarang ayat 60-nya. Allah menggambarkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka itu sudah memberikan harta mereka. Mereka sudah berinfak, mereka sudah beramal soleh berjamaah, bukan berbuat dosa. Tapi meskipun demikian, sesudah dia berbuat amal soleh, berinfak, ternyata apa? Qulubuhum wajilah, hati mereka masih merasa takut, bergetar, ya. Annahum ila rabbihim raji'un. Kenapa? Karena agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia yakin, orang tersebut yakin bahwasanya kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Maka di sana hati dia bergetar. Takut yang seperti ini, jangankan dia terhadap dosa para jemaah, dari amal solehnya saja dia sudah mendapatkan pahala dari rasa takutnya tersebut. Nah, ini bagaimana dengan rasa takut yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga para jemaah, ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Allah dahulu menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung amanah, ya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ashfaqna di situ disinggung. Dulu Allah pernah menawarkan amanah kepada langit, menawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung. Mereka menolak, mereka enggan, enggak mau para jemaah. Kenapa? Karena mereka takut, nah, khawatir enggak bisa memikul amanah tersebut. Maka para jamaah, dia takutnya gunung langit ini bukan karena takut diazab, tapi karena melihat betapa besarnya amanah yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Terus mereka tidak mau. Nah, ini para jamaah sekalian, ada rasa takut yang muncul di dalam diri seseorang, dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha agung. Termasuk juga para jamaah, takut kita kepada maksiat. Kalau tadi dalam beramal soleh kita dapat pahala. Nah, sekarang ada kita takut kepada maksiat, lalu kemudian kita tinggalkan maksiat tersebut. Apakah semua orang yang meninggalkan maksiat itu dapat pahala? Ada zina, ada judi, ada mabuk, ada korupsi, terus kita tidak melakukan tersebut, apakah lantas kita langsung dapat pahala semuanya? Ternyata para jamaah, yang mendapat pahala dari meninggalkan dosa dan maksiat adalah
ketika kita meninggalkan dosa tersebut, maksiat tersebut, disertai dengan rasa benci kita terhadap sesuatu yang maksiat yang kita tinggalkan. Nah, lihat, tanya dalam hati kita ada enggak rasa benci terhadap dosa tersebut. Kita diajakin korupsi, enggak mau ah. Kenapa? Saya takut ketahuan. Berarti dia enggak mau korupsinya karena takut ketahuan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut kena dosa dari Allah, atau bukan karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya udah dikasih rezeki yang cukup tapi masih korupsi juga. Tapi dia takutnya karena takut ketahuan. Ya, ketahuan KPK, takut di penjara. Kenapa kamu tidak selingkuh? Karena takut ketahuan sama bini yang pertama. Dia kalau karena hanya takut ketahuan, apakah dapat pahala atau tidak? Yang perlu kita catat adalah bahwa kita meninggalkan dosa dan maksiat tersebut harus disertai dengan rasa benci kita terhadap dosa tadi. Gak mau, kenapa? Saya gak suka sama perbuatan korupsi, saya benci terhadap perbuatan zina, saya tidak suka terhadap perbuatan mabuk, dan lain sebagainya. Dan ini Allah tegaskan para jemaah, kenapa harus ada benci, ada rasa benci dalam hati kita? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan rasa benci itu dalam diri kita. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 7 Allah mengatakan bahwa Allah lah yang habbaba ilaikumul iman. Ada orang yang melihat kebaikan udah seneng aja, rasa seneng. Melihat kebaikan senang. Siapa yang menumbuhkan rasa senang dalam hati? Allah. Kalau nggak ada rasa senang, berarti Allah belum tebarkan rasa senang itu, cinta kita itu kepada kebaikan. Kebalikannya para jamaah, kalau kita di hadapan dosa maksiat, ada nggak kita benci terhadap dosa tersebut? Bukan cuma sekedar yang penting kita nggak melakukan, tapi wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah lah yang menanamkan dalam hati kita perasaan makruh, benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan juga apa? Kemaksiatan. Jadi kalau kita tinggalkan disertai dengan kebencian, itu yang dapat pahala, Pak Jamaah. Yaitu para jamaah sekalian, takutnya seseorang menghindar dari dosa disertai dengan benci, akhirnya dia menundukkan hawa nafsunya. Adapun ada orang yang takut, akhirnya tidak melakukan dosa tersebut, tapi ternyata tidak dapat pahala para jemaah. Yaitu yang tidak disertai dengan rasa benci. Seperti apa itu para jemaah? Contohnya adalah seperti anak kecil, orang gila. Emang dia tidak melakukan dosa, tapi dia tidak melakukan dosa karena apa? Karena anak kecil belum berpikir untuk berzina. Anak kecil belum berpikir untuk mau mencuri, korupsi. Dia tidak peduli dengan perbuatan dosa, tapi tidak benci, tidak memusuhinya. Maka dia tidak dapat pahala, tidak dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada yang malah dapat dapat hukuman. Loh, dia benci terhadap dosa tapi dia dapat hukuman juga. Siapa itu? Yaitu bencinya terhadap dosa tapi dia kerjain, dapat dosa. Takut tapi dikerjain juga, dapat dosa. Ada emang Ustaz yang seperti itu? Ada. Contohnya apa? Contohnya iblis. Iblis masuk neraka emang takut? Takut dia. Iblis takut dimurkai oleh Allah, takut. Tapi ternyata biarin aja dah. Dia enggak, karena belum ngelihat langsung, belum masuk di nerakanya langsung. Jadi masih baru diancam doang. Sama kayak sekarang banyak orang yang melakukan dosa. Kenapa? Karena belum berada di hadapan nerakanya. Belum berada di hadapan hukuman tersebut. Jadi dilanggar banyak. Ya, dilaknat, biarin aja nggak apa-apa kata iblis. Saya dilaknat sampai hari kiamat, tapi minta
waktu saya ditangguhkan, jangan wafatkan saya kecuali nanti pada hari kiamat. Mau ngapain? Mau menyesatkan. Nah ini dia takut tapi dia melakukan perbuatan yang dosanya, menyimpangnya. Akhirnya takutnya tidak membawa pahala, malah tetap mendapatkan dosa. Nah ini adalah orang-orang yang terjebak dalam maksiat, yang dibudak oleh hawa nafsu, sampai Allah takdirkan dia mau taubat atau tidak. Nah ini para jamaah, jadi takut itu ada macam-macam dalam diri kita. Kita perlu men-settingnya. Takut yang dimiliki orang yang beriman adalah takut yang disertai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut terjebak pada dosa dan maksiat disertai dengan benci terhadap dosa dan maksiat tersebut, ya. Dan yang berikutnya, yang ketiga para jamaah, adalah takut yang mendatangkan musyfiqun, mendatangkan sikap kehati-hatian kita terhadap dosa. Ini yang sikap hati-hati para jamaah. Kita takut kecelakaan di jalan aja, hati-hati kita. Ngantuk, minggir dulu, tidur istirahat dulu ke rest area. Kenapa? Khawatir, takut. Yang namanya hati-hati itu udah terjadi belum para jemaah? Belum. Jangan sampai terjadi. Udah melakukan dosa belum? Belum. Dia masih sangat hati-hati. Nah, sikap hati-hati ini para jemaah yang perlu ditumbuhkan. Apa itu sifat hati-hati dalam Islam? Itu disebut dengan wara' para jemaah. Kalau dalam istilah Islam itu disebut wara', yaitu takutnya seseorang terhadap dosa. Takut dia terjerumus pada dosa, padahal belum. Itu namanya wara'. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak berdosa para jemaah, tapi ditinggalin sama dia. Kenapa? Karena takut terjerumus dalam dosa. Dan mendingan gak usah deh, kira-kira. Padahal kalau dilakukan belum tentu dosa. Contohnya apa para jemaah? Contohnya adalah ada di sekeliling kita ini ada perkara makruh. Makruh itu apa artinya? Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci. Kalau definisi makruh para jemaah, sesuatu itu dibenci, bukan haram. Kalau kita lakukan, kalau kita makan, kita minum, kita langgar, dosa enggak kalau sesuatu itu makruh? Dosa enggak? Enggak dosa kalau makruh. Ditinggalkan berpahala, tapi dilakukan enggak dosa. Cuma dibenci. Cuma kalau berlebihan terus menerus jadi dosa. Tapi kalau makruh sesekali dia tidak berdosa. Definisi yang dibuat oleh para ulama, makruh itu tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah yang haram. Tapi orang yang musyfikun, orang yang takut kepada dosa, yang haram ditinggalin, yang makruh pun dia tinggalin. Ya. Apa sih contohnya yang makruh? Makan bawang, mau sholat, makan jengkol, makan pete yang bau, mau sholat berjamaah, Pak. Dosa nggak kita makan? Enggak, cuma kalau kita lagi amin, kan anginnya, waduh, aroma dari mana ini? Mengganggu kanan kiri itu, mengganggu itu berdosa. Bukan dibenci, tapi nggak sampai tingkatan dosa. Ya, maka dihindarin dulu kalau mau sholat berjamaah. Nah, itu para jamaah. Orang yang takut, yang makruh nggak dikerjain. Bahkan yang lebih lebih dahsyat lagi pada zaman yang orang yang takut itu, jangankan yang makruh, yang mubah saja, yang statusnya mubah kan netral, nggak berpahala, nggak juga berdosa, nggak dibenci, ditinggalkan sama orang yang wara' ini. Kenapa? Karena takut keasikan, mentang-mentang mubah, akhirnya mubah terus. Rugilah dia waktunya. Tidur, hukumnya apa? Mubah. Ya, kalau memang tidur untuk sekedar istirahat itu mubah pada jamaah. Tapi enak juga tidur ya. Akhirnya tidur mulu. Nggak dosa, nggak pahala. Tapi kebanyakan tidur jadi rugi. Ya, kayak bulan puasa tidur mulu, bangun lagi tidur lagi, bangun tidur lagi.
habis tidur lagi. Habis bangun tidur. Nah, ini mubah. Orang yang musyfikun enggak mensedikitkan yang mubah. Karena apa? Karena dia sibuk mencari yang wajib, yang sunnah dikerjakan sama dia. Apalagi ada sesuatu yang berikutnya para jamaah yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu yang belum jelas hukumnya. Ya, halal atau haram, dia belum tahu. Mendingan enggak usah. Ya, padahal kalau dikerjain juga belum tentu dosa. Karena belum jelas ya kan? Tapi bisa juga dosa. Bisa mengandung dosa, bisa mengandung tidak dosa. Karena peluangnya kesana kemari ada, akhirnya dia tinggalkan. Itu namanya sifat warok para jamaah. Nah, ini adalah sifat orang yang beriman. Lihat Nabi SAW. Beliau menemukan korma, sebutir korma di jalan. Nabi, begitu dia ambil, ini kormanya masih bagus, masih baik untuk dimakan. Lalu dia katakan apa? Kalau bukan karena aku takut ini korma ini adalah harta sedekah yang jatuh tercecer, udah saya makan nih. Ini kormanya udah jelas belum? Belum jelas ini sedekah, punya siapa, sedekah atau bukan. Kalau saya makan, kalau ternyata ini sedekah, ternyata Nabi Muhammad dan keluarganya itu diharamkan makan sedekah. Sedekah, makan zakat tuh nggak boleh Nabi. Nerima zakat, Nabi nggak nerima zakat. Supaya jangan nanti kalau di kita tuh gratifikasi segala macam. Wah, enak juga jadi Nabi. Dapat duit zakat, ya ngumpulin harta, nggak boleh dia. Untuk menghindarkan fitnah itu, Nabi diharamkan, bahkan keluarganya pun nggak boleh makan harta zakat. Tapi bisa jadi kan ini bukan harta zakat, bukan harta sedekah. Kali aja punya orang, namanya juga cuma satu Pak. Kalau orang jatuh korma satu Pak, dicari nggak sama kita? Enggak, kalau 1 kilo baru kita cari. Mana korma kita 1 kilo jatuh? Ini kalau cuma 1 butir, makan aja. Atau kalau orang kan kita udah sikat bleh, embat aja cuma 1 doang, apa susahnya sih? Tapi sikapnya itu, takutnya itu, sudah aku makan nih kalau bukan karena aku takut, sedekah. Nah, sikap ini para jamaah, itu sifat yang dimiliki oleh orang Islam, orang yang beriman. Pengen ngomong, pikirin dulu, ini omongan ini salah apa enggak, mengandung konsekuensi dosa atau tidak. Dipikirin dulu, karena ada banyak perkataan yang dianggap remeh oleh kita, tapi sebenarnya di sisi Allah itu besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim, kata Allah dalam surat An-Nur. Ada perkataan yang kamu anggap remeh, tapi di sisi Allah itu besar. Apa itu contohnya? Menuduh orang berzina. Ya. Ada seorang wanita baik-baik, kita belum tahu nih, baru isu-isu doang aja. Baru isu-isu aja viral, dia berzina, udah kita anggapnya dia berzina. Padahal ada saksinya, belum jelas, masih samar nih, masih syubhat pada jamaah. Tiba-tiba kita sebar beritanya. Itulah yang terjadi pada jamaah waktu Aisyah, istri Nabi SAW, diisukan selingkuh dengan orang lain. Nabi diam karena belum jelas buat dia ini benar atau enggak. Meskipun dalam hatinya dia yakin enggak bakal istri saya ini selingkuh. Tapi Nabi diam karena belum ada kejelasan. Tapi ternyata orang munafik udah copy paste share. Wah, viral udah. Waduh, semadinah orang, waduh enggak nyangka ya Aisyah bisa begitu ya. Waduh. Padahal itu belum jelas beritanya. Nah, itu mengandung konsekuensi besar di sisi Allah. Menuduh seorang mukminah, perempuan yang baik-baik berzina, itu dosanya besar. Tapi diremehkan oleh orang, copy paste, nyebarin semuanya. Nah, ini para jamaah, seharusnya orang yang beriman itu musyfiqun, berhati-hati terhadap ini. Nah, inilah para jamaah yang perlu kita miliki, ya, tadabbur pada pagi hari ini. Sudahkah rasa takut kita kepada Allah mendatangkan kita sikap berhati-hati
jangan sampai terjerumus pada perbuatan dosa. Ada dosa yang besar para jamaah, sehingga saking besarnya dilarang oleh Allah mendekatinya. Dosa apa itu? Dosa zina. Ya, dosa berzina itu besar sehingga larangannya wala taqrabu az-zina. Jangan kamu dekati zina, padahal yang dilarang adalah zinanya, tapi yang haram itu zinanya, tapi yang Allah larang adalah mendekatinya. Ya, apalagi itu jangan kamu mencaci maki atau menghina Tuhan selain Allah. Yang disembah oleh orang kafir itu apa? Umpamanya patung, berhala. Boleh nggak kita ngatain berhala? Dasar jelek, berhala bego, budak umpamanya. Boleh menghina? Pada aslinya boleh, karena dia bukan manusia, ya kan? Bukan Tuhan, apalagi dia jadi Tuhan tembahan, saingan Allah. Pada dasarnya boleh, tapi karena kalau kita menghina Tuhan-Tuhan mereka, akan menyebabkan mereka akan menghina balasan Allah Subhanahu wa taala, dihina. Akhirnya dilarang juga. Gitu. Ada dosa-dosa yang kalau kita lakukan itu akan menimbulkan dosa yang besar. Maka itu hati-hati jangan sampai dilakukan. Dosa ghibah, sekali ngobrolin akan ketagihan terus semakin banyak. Maka berhati-hati. Ini para jamaah barangkali yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf. Jadi gimana?